Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teddy Hanura SPDSD, Guru SD Negeri 012 Bukit Bestari. Saya Priska STH, Guru SMA Negeri 2 Kota Tanjung Pinang. Saya Triwahyuni STMSI, Guru SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Tanjung Pinang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Priska. Selamat siang Pak Teddy. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Ya puji Tuhan luar biasa, sehat Pak. Oke, Alhamdulillah ya Bu ya. Nah Bu Priska, hari ini Ibu akan melaksanakan proses coaching ya? Iya benar Pak. Nah sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Ibu melaksanakan proses coaching. Boleh Bu? Boleh Pak, silakan Pak. Nah jadi begini Bu. Jadi nanti pada saat Ibu Bapak melakukan coaching, coach dan coachingnya akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik yang ada, sesuai dengan alur tirta. Apakah sudah sesuai atau belum? Dan apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach dengan pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh Pak. Nah, dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Bapak Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Jadi ada 3 kompetensi nih Pak, rencananya yang akan saya kembangkan. Yang pertama itu kompetensi kehadiran penuh. Yang kedua itu kompetensi mendengarkan dengan aktif. Lalu kemudian yang ketiga kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Begitu kira-kira Pak. Oh, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ini adalah dalam proses coaching ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Benar Pak. Gitu ya Bu ya? Benar Pak. Lalu adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Mungkin mendengarkan dengan aktif kali Pak ya, dengan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Nah, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan dengan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu? Betul Pak. Nah, kira-kira nih Bu, indikator ketercapaian apa dari kegiatan coaching kali ini Bu? Saya ingin ini Pak, mengembangkan kompetensi coach supaya coach bisa menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapinya Pak. Begitu kira-kira Pak. Oh, jadi begitu. Jadi indikator ketercapaiannya itu ketika nanti coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya dan menemukan solusi, serta ada langkah-langkah dan rencana untuk kegiatan berikutnya ya Bu? Iya Pak. Oke Bu. Baiklah Bu Priska, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan coaching, tetap semangat, dan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Setelah proses coaching nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Siap Pak. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Terima kasih Kita Pak. lanjutkan kegiatan coachingnya ya Bu. Siap Pak, terima kasih Pak. 1, 2, 3. Selamat sore Bu Tri. Selamat sore Bu Priska. Apa kabarnya sore ini Bu? Alhamdulillah baik, semangat. Luar biasa, saya juga sehat ya Bu. Bu, saya mendengar nih dari Pak Teddy, katanya Ibu ada yang mau dibicarakan dengan saya. Ada apa nih Bu? Iya Bu, saya ini saat ini memiliki permasalahan dalam proses pembelajaran. Ada beberapa orang peserta didik tuh yang kurang bersemangat gitu dalam mengikuti pembelajaran. Bahkan di dalam proses pembelajaran itu ada yang tidur, ada yang izin ke toilet, terus nggak balik-balik gitu. Itulah Bu permasalahannya. Ya, jadi Bu Tri, apa yang ingin Ibu capai nih dari pembicaraan kita sore hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi Bu dari permasalahan saya ini. Saya ingin peserta didik saya lebih semangat lagi belajarnya, lebih antusias gitu. Kalau mau belajar matematika itu mereka
tidak ogah-ogahan gitu. Terus saat mengumpulkan tugas juga tepat waktu. Terus saya juga berharap mereka bisa kreatif gitu dan berinovasi dalam menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan. Baik, jadi yang saya tangkap Bu dari perkataan Ibu tadi, berarti Ibu sedang mengalami di mana ketika masuk mengajar siswa itu tidak memiliki minat belajar gitu Bu. Ya kurangnya minat belajar siswa, seperti itu kira-kira ya Bu. Nah, menurut Ibu apa sih indikator ketercapaian dari apa yang sedang Ibu sampaikan tadi? Misalnya siswa itu seperti apa baru menurut Ibu sudah sesuai dengan keinginan Ibu? Ya, seperti tadi tuh ya Bu ya, yang saya harapkan tuh mereka lebih aktif di dalam kelas gitu, mengumpulkan tugas lebih tepat waktu, kemudian mereka lebih kreatif gitu. Misalkan saya meminta mereka mengerjakan tugas, mereka punya inisiatif untuk mengerjakan dengan berbagai model mungkin gitu, supaya pembelajarannya jadi lebih bervariasi gitu Bu. Benar. Jadi kalau misalnya nih Bu, Ibu menemukan siswa yang sudah sesuai dengan harapan Ibu, antusias belajarnya tinggi, ketika Ibu masuk mereka bersemangat, lalu kemudian mereka belajar juga bersemangat gitu, mengerjakan tugas bersemangat, kita bisa katakan misalnya mereka ada di rating level 10 gitu ya Bu ya. Nah kalau Ibu melihat siswa Ibu sekarang, kira-kira mereka sedang ada di level berapa nih Bu, minat belajarnya? Kalau saya perhatikan sih sepertinya baru di level 6 ya Bu. Jadi kalau menurut Ibu, untuk siswa yang Ibu hadapi, idealnya mereka dapat nilai berapa nih Bu? Ada di rate berapa? Saya berharapnya sih mereka bisa mencapai 8 atau 9 gitu ya Bu. Tapi mungkin untuk sebagai awalan ini 8 tuh cukup sih Bu. Sudah oke lah 8 ya Bu. Nah kira-kira Ibu Tri ada ide nggak nih Bu? Ada kepikiran satu trik atau cara bagaimana kira-kira untuk menaikkan minat belajar siswa Bu? Pernah nggak Bu terpikirkan? Karena beberapa hari yang lalu itu ada kombel kami tuh menayangkan atau memberikan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi Bu. Jadi saya ini punya ide apakah nanti akan saya coba menerapkan diferensiasi dalam pembelajaran matematika, sehingga siswa itu bisa lebih semangat gitu, antusias mengikuti pembelajaran karena tidak monoton, hanya ceramah terus, ceramah lagi gitu. Jadi ada modifikasi dari metode pengajaran begitu Bu ya. Kira-kira diferensiasi yang di bagian mana nih yang mau Ibu kembangkan? Sepertinya diferensiasi proses ya Bu. Mungkin nanti di dalam pembelajaran saya akan mengelompokkan peserta didiknya berdasarkan kemampuan mereka. Ada yang mahir, kemampuannya sedang, dan mungkin nanti ada yang lemah gitu. Jadi saya bisa lebih fokus untuk memperhatikan yang memang butuh perhatian lebih, dan mungkin nanti kalau yang kelompok mahir bisa membantu temannya gitu di kelompok lain untuk jadi mereka bisa tutor sebaya gitu Bu rencananya. Oke, keren loh Bu idenya. Jadi siswa-siswa itu merasa didengarkan gitu Bu ya, dengan perbedaan yang mereka miliki, mereka merasa tidak aneh, tapi diakomodir lewat pendidikan. Tuh keren banget loh Bu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri kira-kira ada tantangan-tantangan nggak yang kemungkinan bisa muncul ketika Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Tantangannya karena diferensiasi ini juga ada beberapa model kan Bu ya. Ada diferensiasi konten. Jadi rencananya saya akan memvariasikan dengan diferensiasi konten juga, atau diferensiasi produk gitu. Jadi karena materi kami berikutnya itu adalah ruang dimensi 3, jadi saya berencana untuk menggunakan benda dimensi 3 yang real gitu. Nah, sepertinya itu akan membutuhkan waktu
untuk saya dalam mempersiapkan. Jadi tantangannya kemungkinan adalah dalam persiapan saya, waktu dalam persiapan perencanaannya gitu, Bu. Jadi kira-kira berapa lama nih butuh waktu untuk Ibu mempersiapkan materi pembelajaran atau metode pembelajaran berdiferensiasinya, Bu? Mungkin perkiraan saya bisa seminggu, Bu, supaya lebih sempurna gitu dan supaya lebih mantap ya, Bu, ya. Betul. Jadi kira-kira kapan nih, Bu, Ibu bisa terjun langsung eksekusi pembelajaran diferensiasi di kelasnya? Saya berharapnya pekan depan sudah bisa, Bu, dikerjakan sudah bisa dipraktekkan langsung gitu, Bu. Keren, Bu, tetap semangat ya, Bu, ya. Saya tunggu di pekan depan, minggu depan cerita Ibu ketika Ibu sudah masuk dalam pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ya, Bu. Tetap semangat dan sehat selalu ya, Bu. Ya, baik, selamat sore Bu Tri. Ya, Bu, terima kasih. Selamat sore juga. Keren ya Bu Priska untuk kegiatan coaching hari ini. Jadi gini Bu Priska, tadi proses coaching menurut Ibu apakah sudah berjalan dengan baik? Ya, puji syukur berjalan dengan lancar, Pak. Begini Bu, setelah saya melakukan observasi tadi, saat Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh Pak, silakan Pak. Gini Bu, apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian? Jadi tadi pada saat proses coaching Pak, saya menggunakan alur tirta, seperti misalnya menanyakan tujuan, lalu kemudian melakukan identifikasi masalah, kemudian menanyakan tentang rencana aksi nyata dan tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coachi. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi coachi, Pak, untuk dia dapat menemukan solusi atas persoalannya sendiri gitu, Pak. Wah, jadi Ibu sudah berhasil nih melaksanakan proses coaching menggunakan alur tirta. Nah, tadi setelah saya mengamati coaching Ibu tadi, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta, sudah menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, dan Ibu sudah mengarahkan coach untuk menentukan rencana aksi dan menemukan rasa tanggung jawab dari coach tersebut, dari coach agar rencana nanti dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, tadi saya juga mengamati Ibu sangat fokus nih dalam kegiatan coaching. Artinya Ibu sudah mencapai kompetensi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kira-kira kompetensi apa lagi nih yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan coaching hari ini? Ya, jadi saya ingin mengembangkan lebih dalam lagi Pak mengenai alur tirta pada proses coaching-coaching berikutnya ya Pak. Sehingga ketika nanti saya melakukan coaching lagi, hasilnya bisa lebih baik dari hari ini, begitu Pak. Wah, luar biasa sekali Bu Priska ini. Ingin belajar lebih dalam, memperbanyak ilmu lagi tentang alur tirta, agar proses coaching yang selanjutnya dapat berjalan lebih baik lagi. Baik Bu, menurut saya Ibu sangat luar biasa sekali pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses dan tetap semangat ke depannya. Terima kasih sudah berkenan bercerita dengan saya dan sharing dengan saya di hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya Bu. Sama-sama Pak, terima kasih. Ya Bu, misi ya Bu. Sama-sama Pak. Oke.